Oke, baik, selamat bertemu kembali buat dan anak ibu. Hari ini kita masuk ke dalam sistem saraf ya. Jadi sistem saraf ini akan kita pelajari dalam beberapa menit ke depan ya. Nah, baiklah, kalau kita bicara mengenai sistem saraf, maka sistem saraf itu nanti itu dimiliki oleh makhluk hidup ya, termasuk makhluk hidup yang memiliki sistem derajat yang lebih tinggi seperti kingdom animalia. Jadi contohnya misalnya adalah manusia. Nah, sistem saraf itu memiliki ciri-ciri seperti misalnya kalau kita lihat nanti dia tersusun atas namanya neuron saraf. Jadi kalau saraf itu tersusun atas ada banyak sel namanya adalah neuron. Jadi kita kenal itu neuron saraf ya. Nah, kalau sistem saraf itu sendiri berfungsi untuk banyak, salah satunya adalah sebagai pengenal terhadap perubahan di luar lingkungan kita. Jadi sebagai indera seperti itu. Yang berikutnya adalah indera itu juga bisa sebagai alat untuk penerima rangsang. Jadi itu bisa dikatakan sebagai reseptor terhadap suatu makhluk hidup seperti itu. Nah, yang berikutnya kalau kita bicara mengenai sistem saraf, maka sistem saraf itu berfungsi untuk mengendalikan kerja daripada organ dalam tubuh. Jadi misalnya kalau sistem pencernaan atau ada sistem respirasi, maka itu dikendalikan oleh suatu sistem koordinasi namanya lah sistem saraf. Itu maksudnya ya. Jadi itu adalah beberapa ciri-ciri daripada sistem saraf yang kita miliki. Nah, kalau kita buat ke dalam bentuk skema, maka sistem saraf kita itu nanti dia seperti ini, nak, kira-kira. Jadi adalah sistem saraf, dia terbagi atas dua, ini ada sistem saraf tepi, dan ada sistem saraf pusat. Nanti saraf tepi ini kita bagi atas dua, ada saraf somatik dan autonomik, ya, jadi dia ada dua. Nah, kalau saraf pusat itu sendiri, itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Kalau otak bisa kita bagi lagi, ada otak besar, ada otak kecil, dan ada juga nanti bagiannya namanya medula oblongata atau namanya lah sumsum lanjutan. Jadi itu adalah pembagian daripada saraf yang kita miliki ya. Nah, kita akan lihat ke bagian berikutnya, yaitu saraf pusat ya. Kira-kira apa aja isi di dalamnya. Nah, kalau kita bicara mengenai saraf, maka tadi sudah Ibu kasih tahu sebelumnya ada namanya neuron. Jadi kalau kita bicara saraf, maka pasti akan ada namanya neuron. Jadi neuron itu adalah sel penyusun sistem saraf kita. Nah, komponen neuron itu sendiri ada beberapa bagian. Ada namanya adalah badan sel saraf, ada inti atau nukleus sel saraf, ada sitoplasma atau cairannya. Ada nanti serabut-serabutnya seperti akson dan dendrit atau neurot seperti itu ya. Jadi dia itu adalah bagian-bagian daripada sel saraf kita itu sendiri ya. Nah, kalau kita lihat nanti gambarnya, maka dia seperti ini. Ini adalah gambar daripada sel saraf kita atau neuron saraf kita ya. Jadi ini seperti ini. Nah, ini ada bagiannya seperti yang Bu bilangkan tadi. Ini adalah nukleus, intinya. Jadi kalau nukleus itu fungsinya adalah untuk mengatur keseluruhan aktivitas daripada sel saraf itu sendiri. Baru di sini ada namanya adalah ini sitoplasma yang warna ungu atau biru ya. Sitoplasma ya, ini merupakan tempat daripada nukleus itu sendiri. Baru ini adalah serabut-serabut ya di pinggirnya yang adalah namanya dendrit. Jadi kalau dendrit ini fungsinya adalah penerima rangsangan pertama. Jadi dia menerima rangsangan pertama apakah dingin, sentuhan atau rasa atau zat kimia, itu nanti akan diteruskan dia ke yang namanya badan sel saraf. Dari situ nanti dibawa ke akson ya, akson. Nah, jadi itu fungsi daripada dendrit, menerima rangsang pertama ya. Dan baru di sini ada badan sel saraf, berarti menerima rangsangan dari dendrit, itulah fungsinya. Nah, baru ini ada yang warna coklat muda, inilah kita kenal istilahnya akson. Jadi akson ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari badan sel saraf dan plus meneruskan rangsangan itu ke efektor atau nanti ke istilahnya ke otot seperti itu. Jadi biasanya berupa tanggapan ya. Nah, ada sini namanya nodus Ranvier. Jadi antara satu
akson dengan akson yang lain itu ada di situ yang tidak dibungkus oleh selubung myelin. Bagian paling luarnya namanya selubung myelin. Jadi nodus Renfer ini daerah yang tidak dibungkus oleh selubung myelin. Fungsinya lah untuk sebagai mempercepat penyampaian rangsangan, yaitu dia nodus Renfer. Nah, baru ada selubung myelin. Jadi kalau selubung myelin itu sebagai penyokong atau pembungkus daripada akson, ya. Baru ada akson itu sendiri tadi di dalamnya. Nah, baru ada di sini di bagian sebelah atas daripada selubung myelin itu ada namanya lah sel squam. Nah, jadi kalau sel squam ini berfungsi untuk penyokong bagian yang dekat dengan dia namanya adalah selubung myelin. Jadi itu adalah bagian daripada sel-sel saraf kita beserta dengan fungsinya, ya nak, ya. Nah, kita lanjut sinapsis. Jadi kalau kita bicara mengenai sel saraf, maka ada istilahnya namanya sinapsis. Jadi apakah itu sinapsis? Maka sinapsis itu adalah merupakan hubungan antara postsinapsis dengan presinapsis. Jadi inilah merupakan celah antara presinapsis dengan postsinapsis pada waktu terjadi transfer yang namanya adalah transfer impuls atau rangsangan. Nah, yang biasanya rangsangan itu dalam bentuk suatu senyawa namanya asetilkolin atau sering kita sebut namanya neurotransmitter. Jadi rangsangan itu berpindah dari satu sel saraf ke sel saraf lain itu dalam bentuk senyawa asetilkolin atau sering kita sebut namanya adalah neurotransmitter, ya. Jadi itulah sinapsis. Jadi berfungsi untuk menyampaikan rangsangan dari satu sel saraf ke sel saraf lain. Itu penghubungnya namanya adalah sinapsis, ya nak, ya. Jadi senyawanya itu tadi namanya asetilkolin, ya, itu dia. Itu adalah sinapsis. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambar sinapsis tadi, ya, ini dia. Jadi ini adalah suatu sel saraf, ya. Nah, bagian daripada suatu sel saraf atau sel saraf itu tadi ada bagian aksonnya, ya. Ini adalah merupakan ujung dari akson atau kita kenal namanya presinapsis, ini satu, ya. Jadi nanti dari presinapsis ini sendiri, maka dia akan melepaskan neurotransmitter atau melepaskan rangsangan yang sudah dirombak menjadi senyawa neurotransmitter tadi ke sel saraf berikutnya. Nah, jadi itu mulai dari presinapsis ini nanti, nah, neurotransmitter itu nanti akan berpindah ke celah atau celah itulah tadi kita kenal namanya sinapsis, celah antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain, ya. Jadi dari situ dia akan berpindah ke postsinapsis atau sel saraf yang lain. Nah, jadi celahnya itu tadi ini dia yang kita kenal tadi namanya sinapsis, ya, itu dia. Jadi rangsangan itu tidak berarti dari satu sel saraf itu saja langsung sampai ke otak, tidak. Jadi dia bertemu dengan banyak sel saraf satu persatu, akhirnya nanti rangsangan itu akan sampai ke otak kita atau akan sampai ke sumsum tulang belakang kita, tergantung daripada jenis rangsangan apa. Kalau dari rangsangannya itu rangsangan gerak normal, maka dia akan sampai ke otak kita. Tapi kalau rangsangan dalam bentuk refleks, maka dia hanya akan sampai ke sumsum tulang belakang kita sebagai pusat sarafnya. Jadi itulah dia mengenai yang namanya sinapsis. Jadi celah antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain namanya adalah sinapsis, ya. Itu dia. Nah, kita lanjut. Nah, kalau kita bicara mengenai neuron saraf tadi, maka dia ada beberapa jenis. Jadi bisa kita bedakan berdasarkan fungsinya. Jadi kita kenal namanya sensorik, ya, neuron sensorik, ya. Jadi neuron sensorik ini berfungsi untuk membawa rangsangan dari reseptor menuju ke pusat saraf, apakah otak atau sumsum tulang belakang. Baru yang kedua namanya lah neuron motorik. Nah, jadi kalau neuron motorik ini kebalikannya, dia membawa tanggapan atau impuls dari pusat saraf, apakah otak, ya. Nah, gitu, dari otak menuju ke efektor atau menuju ke otot kita. Jadi dia berasal dari pusat saraf. Kalau sensorik menuju ke pusat saraf. Kalau motorik keluar dari pusat saraf. Jadi itu suatu hal yang berlawanan gitu, ya nak, ya. Nah, baru ada satu lagi namanya adalah neuron penghubung. Jadi kalau neuron penghubung ini merupakan suatu neuron
yang menghubungkan antara neuron yang satu, sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Jadi sel saraf itu banyak. Jadi dia kalau dalam tubuh kita itu sel saraf itu seperti kayak wire-wire atau bisa dikatakan kayak macam sabut pencuci piring. Jadi dia sangat banyak ya tumpang tindih, tapi dia tetap tahu bagaimana harus dari mana ke mana begitu. Jadi dia itu seperti kayak serabut banyak-banyak. Nah itu di dalam tubuh kita ini ya gitu itu seperti itulah kira-kira apa namanya sel saraf itu sambung menyambung satu dengan yang lainnya. Jadi antara satu sel saraf satu dengan yang lain itu bisa dihubungkan oleh suatu neuron saraf namanya neuron penghubung atau kita kenal istilah nama neuron konektor. Salah satunya namanya neuron adjustor, itulah menghubungkan antara sel saraf yang berbeda antara motorik dan sensorik dihubungkan oleh suatu sel saraf namanya sel saraf atau neuron saraf adjustor. Jadi posisinya berada di otak. Tapi ada juga yang tidak sejenis, misalnya antara sensorik dengan sensorik, motorik dengan motorik, itu juga bisa dihubungkan oleh neuron penghubung, tapi namanya bukan neuron adjustor. Enaknya, nah itu dia berdasarkan fungsinya ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian klasifikasinya tadi. Jadi ada namanya tadi ada saraf pusat, ada saraf tepi. Nah, jadi kita mulai dari yang namanya saraf pusat. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai saraf pusat, maka nanti saraf pusat ini dia berfungsi untuk mengatur daripada keseluruhan sistem organ kita. Jadi semua sistem pencernaan, ekskresi, reproduksi, respirasi, itu semua diatur oleh yang namanya adalah sistem saraf pusat, ya, saraf pusat kita sendiri. Nah, kalau bicara mengenai saraf pusat, tadi sudah ada di skema, maka dia tersusun atas, ada namanya otak, ya itu adalah saraf pusat, ada namanya medula spinalis atau sumsum tulang belakang, dan nanti ada namanya medula oblongata, itu bagian otak, yaitu sering kita kenal namanya adalah sumsum lanjutan, seperti itu ya. Nah, ya, jadi ada otak, atau otak ini sering kita kenal istilahnya ya ada otak besar, ada otak kecil. Nah, jadi ada juga sumsum tulang belakang ya, yang di bagian belakang kita, atau sering kita kenal namanya adalah sumsum itu namanya medula spinalis. Jadi itunya semuanya adalah bagian daripada saraf pusat kita ya. Nah, kira-kira otak itu apa aja sih isinya gitu ya. Nah, kita mulai. Inilah bagian dari saraf pusat tadi. Kalau kita bicara mengenai otak, maka otak itu dibungkus oleh suatu lapisan, namanya lapisan meningens. Makanya ada istilah nama penyakit meningitis, infeksi pada selaput otak seseorang gitu ya. Jadi dibungkus oleh suatu lapisan namanya lapisan meningens ya. Nah, jadi kalau kita bicara meningens otak itu, maka ada 3 lapisan dia. Nah, jadi namanya lapisan durameter, ada lapisan arachnoid, dan ada lapisan piameter. Jadi dia ada 3 lapisan meningens itu ya. Nah, di antara meningens nanti, ya di antara lapisan-lapisan itu tadi, yang 3 itu, maka nanti ada cairan di dalamnya. Di otak kita tuh ada cairan. Jadi namanya cairan cerebrospinal. Jadi itu terdapat di dalam otak ya. Jadi itu berfungsi untuk melindungi daripada otak itu sendiri ya. Jadi namanya cairan meningitis atau cairan cerebrospinal ya. Nah, itu adalah otak ya. Lapisannya tadi nak. Nah, kalau gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini dia gambarnya. Jadi tadi ada 3 lapisan. Nah, ini dia gambarnya. Jadi ini adalah lapisan bagian paling luar ya. Kita lihat ini, itu namanya lapisan durameter. Baru ada lapisan agak tengah namanya arachnoid. Dan lapisan paling dalam namanya piameter. Jadi durameter, arachnoid, piameter. Nah, itu adalah lapisan yang terdapat di dalam pembungkus daripada otak ya, otak manusia. Nah, itu dia mengenai posisinya dan nama lapisannya ya, lapisan yang terdapat dalam otak. Nah, kita masuk ke bagian otak. Jadi otak itu tadi ada beberapa bagian. Otak itu terdiri atas ada bagian sangat cukup besar, makanya namanya otak besar. Jadi otak itu volumenya besar dibanding dengan bagian otak yang lain. Jadi namanya otak besar atau kita kenal namanya cerebrum.
Nah, ya, jadi cerebrum tadi dia nanti kalau kita lihat, maka dia ada beberapa lapisan pembungkusnya. Ada namanya lapisan korteks, itu sebelah luar, ada lapisan sebelah dalam atau lapisan medula. Jadi kalau korteks itu dia sebelah luar pembungkus otak besar itu warnanya kelabu, ya, yang berisi di situ ada badan sel saraf, ya. Ada kita jumpa di situ banyak badan sel sarafnya, dan dia karena daerahnya cukup besar, otak besarnya, maka nanti lapisan korteks ini dia berlipat-lipat. Nah, ini bagian paling berlipat-lipat karena volume otak besar itu cukup besar, ya. Nah, baru yang kedua adalah lapisan sebelah dalam itu berwarna putih. Jadi bagian dalam otak itu warnanya putih, ya. Dan di situ banyak mengandung serabut saraf, apakah dendrit atau neurit, ya, neurit. Dendrit, neurit itu sama dengan akson, ya. Nah, jadi di sebelah luar kelabu, sebelah dalam warnanya putih. Itu adalah warna otak besar kita, ya. Nah, pembagiannya namanya pun otak besar, berarti volumenya cukup banyak, mencapai 80% dari seluruh total volume otak kita itu sendiri. Jadi nanti di sini dia ada bagian otak besar itu di bagian dahi di depan, ya, pron itu depan. Jadi namanya lobus bagian. Jadi otak bagian depan di dahi posisinya kita kenal namanya lobus frontalis. Ya, jadi pron itu depan, lobus bagian. Jadi berfungsi untuk mengatur gerak yang disadari salah satunya, ya. Jadi gerak yang kita sadari, berarti bukan gerak refleks, ya. Yang kedua adalah di ubun-ubun, agak di atas dia, di atas prons. Jadi namanya lobus parentalis, jadi di ubun-ubun kita, ya. Nah, berfungsi untuk mengatur kulit, apakah ekskresi atau sekresi, gitu, ya. Baru berfungsi untuk mengatur seperti kayak penerima rangsangan sentuhan, rangsangan tekanan, rasa panas, ya kan? Itu diatur oleh yang namanya lobus parentalis, ya. Baru ada lagi otak besar itu namanya lobus temporalis. Jadi ini dia di samping. Nah, tadi kan agak di atas, ini agak di samping dia. Nah, jadi nanti dia adalah fungsi sebagai, ya kan, dekat dengan telinga ini. Nah, jadi menerima indera pendengaran. Nah, jadi mengatur indera pendengaran, ya. Yang keempat itu bagian sebelah belakang, otak besar belakang. Jadi namanya lobus occipitalis. Jadi fungsinya untuk mengatur penglihatan, untuk kecerdasan, ingatan, kemauan, sikap, itu cukup banyak. Ya, jadi itu merupakan bagian daripada fungsi lobus occipitalis. Nah, jadi ingat ada 4, frontalis, parietalis, temporalis, dan occipitalis. Itulah bagian dari otak besar kita, ya. Nah, jadi kalau gambarnya kira-kira seperti inilah dia. Tadi 4. Oke. Tadi dia ada 4. Ini. Jadi ini adalah bagian depan lobus frontalis, parietal tadi di ubun-ubun, occipital di belakang, temporal di samping. Itulah otak besar kita posisinya, ya. Nah, sekarang kita masuk otak kecil atau namanya cerebellum. Jadi kalau otak kecil itu ada 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ada 2 belahan, belah kiri dan kanan, ya. Jadi antara kedua belahan itu dihubungkan oleh suatu jembatan namanya jembatan parol. Ya, jadi ada jembatan parol penghubung antara kedua otak kecil. Biasanya kalau otak kecil sebelah kanan mengatur mengatur kerja organ sebelah kiri. Kalau dia otak kecil bagian kiri mengatur gerak atau kerja daripada organ yang sebelah kanan. Jadi dia berlawanan, ya, seperti itu. Nah, baru kalau kita lihat otak kecil itu nanti terdiri atas 2 lapisan juga. Otak itu ada pembungkusnya, lapisan luarnya berwarna kelabu dan lapisan dalamnya berwarna putih, sama dengan otak besar tadi, ya, atau cerebrumnya. Fungsinya, jadi kalau fungsi cerebellum itu untuk mengatur keseimbangan gerak, koordinasi kerja otot ketika bergerak, jadi keseimbangan. Jadi makanya kalau itu terbentur sesuatu, maka seseorang akan langsung jatuh, keseimbangannya terganggu, ya. Jadi itu bagian sebelah belakang, namanya otak kecil, nak.
Nah, kalau kita lihat gambarnya maka seperti inilah kira-kira. Nah, ini dia. Inilah otak kecil tadi, ada dua, sebelah kiri dan kanan. Jadi dia sebelah luar tadi warnanya lah warna kelabu, sebelah dalam isinya lah berwarna putih. Sama dengan otak besar atau cerebrum ya. Itu gambarnya. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Isi daripada sistem saraf pusat kita tadi. Namanya sumsum lanjutan atau kita kenal namanya medula oblongata ya. Jadi kalau medula oblongata ini maka nanti dia posisinya ini ada gambar ini. Nah, ini dia. Ini otak kecil tadi, ini otak besar. Jadi ini adalah di bawahnya agak manjang, dia tuh sering dikatakan adalah batang otak. Nah, jadi dia ini agak manjang, itu adalah namanya medula oblongata atau sumsum lanjutan ya. Nah, jadi dia menghubungkan bagian otak dengan sumsum tulang belakang. Karena di bawahnya itu nanti memang adalah sumsum tulang belakang ya. Nah, penghubung antara otak dengan sumsum tulang belakang itulah medula oblongata. Fungsinya, jadi kalau fungsinya mengatur pernafasan, denyut jantung, tekanan darah, ya kan, koordinasi refleks seperti refleks batuk, sendawa, bersin, muntah gitu. Jadi itulah merupakan diatur oleh yang namanya sumsum lanjutan tadi. Jadi tekanan darah tinggi dipengaruhi oleh medula oblongata, ya. Denyut jantung yang cepat juga dipengaruhi oleh medula oblongata. Jadi itulah fungsi daripada medula oblongata. Berarti dia berkoordinasi dengan jantung, berkoordinasi dengan pembuluh darah, ya. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, ya. Nah, yang kedua adalah tadi yang pertama saraf tepi itu adalah otak. Otak itu ada otak besar, kecil, dan sumsum lanjutan. Yang kedua adalah bagian saraf pusat tadi, sumsum tulang belakang atau namanya medulla spinalis. Jadi nanti kalau untuk inilah tugasnya, ya, tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, jadi yang pertama adalah nanti tuliskan anatominya, struktur anatomi daripada medulla spinalis itu apa aja, penyusun daripada medulla spinalis atau apa saja penyusun daripada sumsum tulang belakang itu sendiri ya. Baru tuliskan fungsinya, apa fungsinya sumsum tulang belakang itu. Yang ketiga, tuliskan perbedaan antara gerak refleks dengan gerak biasa yang biasa dipengaruhi oleh sistem saraf kita itu sendiri. Jadi nanti ini silahkan dikerjakan, masukkan jawabannya ke GC, ya nak ya. Jadi Ibu rasa itu saja untuk hari ini. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya nanti, itu adalah sistem saraf tepi dan hormon ya. Oke, sampai di sini saja. Tetap semangat, tetap belajar. Kalau ada yang kurang paham silahkan langsung ditanya. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat pagi dan tetap semangat. Terima kasih.